Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah kepemimpinan. Di pertemuan kedua ini kita membahas tentang kepemimpinan di instansi sekolah. Nah, kelompok 2 mengambil objek pengamatan instansi sekolah sebagai objek untuk tugas kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama dalam perkuliahan di STIE Indonesia Malang ini. Ini kelompok 2, anggotanya adalah Ketua Eko Fianto, kemudian anggota Muhammad Khulidin, Uji Mas'ulah, Teguh Utomo, dan Elinsia Anas. Kelompok kami mengambil objek pengamatan instansi sekolah, di mana instansi sekolah tersebut adalah SMPN 2 Sumber Manjing Wetan. Dalam instansi sekolah, tentunya bukan hanya di instansi sekolah, tapi di semua instansi, baik itu di kepemerintahan, di bidang pendidikan, perusahaan, ataupun instansi lain atau organisasi lain, tentunya ada yang namanya kepemimpinan. Inilah yang menentukan tercapainya tujuan dari organisasi atau instansi tersebut. Di dalam instansi sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Sumber Manjing Wetan, tentunya kepemimpinan menjadi salah satu poin utama yang akan menentukan keberhasilan dari proses kegiatan yang ada di dalam sekolah. Karena kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin. Nah, di dalam hal ini, kepemimpinan di dalam sekolah atau instansi sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin, manajer, pendidik, pengawas, dan motivator bagi guru dalam proses atau kegiatan sekolah. Kemudian pada era informasi saat ini, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sekolah sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam suatu organisasi sekolah, yaitu kepala sekolah. Untuk itu, kepemimpinan pendidikan perlu diberdayakan dengan cara meningkatkan kemampuan secara fungsional, sehingga mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tujuannya. Dalam tulisan ini, kami akan membahas bagaimana kepemimpinan di instansi sekolah, dalam hal ini adalah SMP Negeri 2 Sumber Manjing Wetan, sebagai salah satu instansi pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Adapun struktur organisasi di dalam sekolah itu seperti berikut. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin di dalam sekolah, kemudian di bawahnya ada komite dan bendahara sebagai pemegang kendali atau pengendali keuangan. Kemudian di bawahnya di bawah kepala sekolah ada staf yang bertugas dalam bidangnya. Kurikulum bertugas untuk kegiatan pembelajaran, kesiswaan untuk kegiatan kesiswaan. Kemudian Sarpras itu yang membidangi sarana dan prasarana. Di pengembangan sarana dan prasarana ada di bidang Sarpras. Kemudian Humas adalah hubungan masyarakat yang akan menghubungkan sekolah dengan lingkungan, baik dengan tokoh masyarakat, dengan instansi lain, ataupun dengan orang tua. Nah, bahkan di atas menunjukkan posisi kepala sekolah sebagai pemimpin atau manajer sebuah sekolah, yakni sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang terjadi di sekolah. Kemudian
Berikut adalah kajian teori yang kami ambil untuk kepemimpinan dari berbagai macam tokoh atau ahli yang menyampaikan bahwa kepemimpinan, salah satunya kita bacakan adalah dari Wahyo Sumijo. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan, ability, kesanggupan atau capability. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas kepemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Itu salah satu kajian teori yang kita ambil. Ada banyak sekali ahli yang mengungkapkan pengertian dari kepemimpinan ini. Intinya adalah sama. Nah, kemudian teori kepemimpinan. Selain definisi-definisi atau pengertian dari kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat juga beberapa teori kepemimpinan atau leadership yang menjadi dasar kepemimpinan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori orang hebat atau great man theory. Pengertiannya adalah teori ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan itu dibawa oleh orang sejak lahir. Jadi sudah bakat. Itu teori great man theory. Jadi tidak semua orang. Kalau menurut teori ini tidak semua orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah memang diberikan kelebihan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua ada teori sifat kepribadian. Nah, teori sifat kepribadian ini mempercayai bahwa orang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, ada teori perilaku atau behavioral theory. Teori perilaku ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Jadi berbeda halnya dengan teori great man tadi. Kalau teori behavior meyakini bahwa sifat-sifat atau perilaku pemimpin itu bisa dipelajari. Jadi semua orang bisa mempelajari perilaku ini. Ini adalah teori perilaku. Yang keempat adalah teori kontingensi. Kontingensi atau contingency teori. Teori ini beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori ini, seorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi lain. Ini adalah teori menurut teori kontingensi. Teori ini sering juga disebut dengan teori situasional. Nah, itu adalah beberapa teori kepemimpinan. Ada 4 tadi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah beberapa masalah yang muncul dan penyebabnya dalam kepemimpinan di sekolah. Ini adalah beberapa masalah yang timbul karena adanya kepemimpinan yang kurang berjalan dengan baik. Yang pertama adalah konflik antar guru, kemudian yang kedua konflik antar guru dan siswa,
kemudian konflik antar guru dan orang tua, kemudian kurangnya koordinasi antara guru dan kepala sekolah, kemudian kurangnya kompetensi guru, dan yang terakhir adalah kesenjangan di antara pegawai. Ini adalah berbagai masalah yang timbul, tapi juga tentunya bukan hanya ini, banyak sekali masalah yang timbul di sekolah yang mungkin tidak kita bahas di sini. Nah, yang kita bahas di sini adalah ini saja. Kenapa terjadi konflik antar guru? Mungkin karena salah satunya adalah perbedaan cara pandang terhadap kebijakan sekolah. Ini akan menyebabkan konflik. Nah, apabila kepemimpinan itu tidak berjalan dengan baik, konflik ini akan meluas. Nah, ini yang akan menyebabkan tidak berjalan dengan baik kondisi di sekolah. Kemudian konflik antar guru dan siswa dengan kondisi saat ini yang memaksa guru untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online, karena kondisi saat ini memungkinkan adanya konflik karena komunikasi terjadi dengan daring tanpa adanya tatap muka. Nah, kemudian ada konflik antara guru dan orang tua. Ini sejalan dengan konflik antara guru dan siswa, juga akan menimbulkan konflik dengan orang tua. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara guru dan kepala sekolah. Hal ini juga terjadi karena intensitas pertemuan atau tatap muka itu berkurang, sehingga terjadi miskomunikasi antara guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kelima, kurangnya kompetensi guru. Ini dengan situasi seperti ini juga memaksa guru untuk menguasai teknologi internet. Nah, untuk beberapa guru memang tidak menjadi masalah, tapi untuk sebagian besar guru, apalagi guru senior, itu merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Kemudian kesenjangan di antara pegawai sekolah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan. Artinya tidak ada profesionalitas dari pemimpin untuk memperlakukan pegawai di sekolah. Itu mungkin juga terjadi seperti itu. Nah, itu adalah masalah yang muncul dan penyebabnya. Kemudian pemecahan masalah. Kemudian pemecahan masalah. Nah, dari berbagai masalah yang tadi muncul dan penyebabnya itu, pemecahannya adalah dengan mengoptimalkan peran pemimpin, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, dalam memanajemen sekolah. Dengan kondisi seperti ini, tentunya memaksa kepala sekolah untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memanage sekolah. Jadi kemampuan manajerial sekolah itu dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena kondisi seperti ini sulit untuk melepas sekolah begitu saja tanpa adanya manajemen yang baik. Nah, kemampuan manajerial yang baik kepala sekolah dapat ditingkatkan dengan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan itu. Nah, ini biasa diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun MKKS ya, untuk membentuk kepala sekolah ini memiliki manajemen yang baik. Konflik-konflik yang tadi terjadi itu mungkin karena juga kurangnya koordinasi dengan kepala sekolah antar guru, kurang koordinasi sehingga terjadi hal-hal semacam masalah tadi. Nah, dengan demikian penyelesaian masalah yang utama adalah meningkatkan kemampuan kepala sekolah di dalam manajerial sebuah sekolah, atau biasa disebut sebagai manajemen berbasis sekolah. Nah, disitulah kepala sekolah harus benar-benar memahami manajemen berbasis sekolah itu.
dengan cara mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan. Banyak sekali pihak yang mengadakan. Nah, ini gambaran ilustrasi kepemimpinan. Itu tadi adalah kita sudah menjelaskan bagaimana masalah yang terjadi di sekolah, kemudian apa solusi untuk itu. Nah, ini ilustrasi untuk perbedaan pemimpin dan bos. Di sekolah juga seperti ini. Kepala sekolah yang menjadi seorang pemimpin atau leader itu bersama-sama dengan anggota atau bawahan, guru dan pegawai sekolah yang lain bersama-sama untuk membentuk iklim kerja yang baik, sehingga tidak seperti bos yang gambar di bawah ini, dia hanya memerintah. Inilah perbedaan dari pemimpin dan bos. Nah, tentunya dalam iklim organisasi yang baik adalah menjadi seorang pemimpin, sehingga tujuan perusahaan, tujuan organisasi, tujuan instansi dapat tercapai dengan baik. Semua ikut dalam bekerja. Ini juga gambaran ilustrasi bagaimana leader dan bos itu berbeda. Bos seperti diilustrasikan dalam gambar ini, dan pemimpin diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Jelas sekali perbedaannya, jelas sekali perannya, itu ilustrasinya. Nah, kemudian ini adalah pesan dari Kemdikbud untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu merubah paradigma kepemimpinan dari tadinya itu penguasa atau pengendali atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu. Jadi sebelum kita melakukan keputusan, sebelum kita mengerahkan anggaran, sebelum kita bikin acara, sebelum kita bikin pidato, pertama tanya dulu, apa dampak positifnya kepada para siswa? Kalau jawabannya tidak ada, ya jangan dikerjakan. Baik, itu adalah pesan dari Kemdikbud. Berubah paradigma lama. Kepala sekolah sebagai penguasa menjadi pelayan, yaitu kepala sekolah yang melayani dan membantu. Terima kasih. Itu hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.